di atas. Iman Islam dia sudah ada, tapi rasa diawasi oleh Allah dia tanamkan, itulah yang disebut dengan tingkatan ihsan itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang bagaimana agar kita bisa menghadirkan rasa pengawasan Allah itu, sehingga tadi solat tak sekedar solat, tapi di antara definisi solat khusyuk itu adalah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia berhadapan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merenungkan bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu kepada hambanya, agar ada rasa terus diawasi oleh Allah. Setidaknya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi, ada 5 cara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawasi hamba-hambanya. Jadi ada 5 cara, 5 bentuk pengawasan Allah kepada hamba-hambanya. Rangkap 5. Betapa pengawasan itu luar biasa. Setidaknya 5 hal ini kalau kita tadabburi dalam ayat, dalam hadis. Mungkin yang merinci lebih detail akan menemukan lebih dari itu cara Allah mengawasi. Tapi setidak-tidaknya 5 ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah mengawasi secara langsung. Tadi sudah disebutkan ayatnya, di antaranya surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7, dan diperkuat dengan ayat-ayat yang lain. Misalkan dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci yang gaib, pengetahuan tentang yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nabi pun tak tahu yang gaib kecuali sebatas yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Kalau yang diinformasikan beliau tahu, tapi yang tak diinformasikan beliau tak tahu terhadap yang gaib itu, sebab ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ditanya kapan hari kiamat, dia tak tahu, tapi apa tanda-tandanya disampaikan oleh Allah kepada beliau, maka beliau menyebutkan tanda-tandanya. Maka kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah itu maha tahu yang ada di daratan semuanya dan yang ada di lautan semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Kata Allah, tidaklah ada satu daun yang jatuh kecuali Allah maha mengetahuinya. Berapa juta pohon di dunia ini, setiap daunnya yang jatuh Allah maha tahu. Di mana tempatnya, kapan dia jatuh, Allah maha tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah biji-bijian yang ada di dalam tanah, di dalam gelapnya tanah. Petani menanamnya, masuk ke tanah, tak ada yang tahu. Petani pun sendiri tak tahu apa keadaannya di bawah tanah itu. Allah menyebut, Allah tahu bagaimana biji itu nanti tumbuh muncul menjadi tanaman. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin.
tidaklah yang kering dan yang basah itu dari biji-bijian itu kecuali Allah Maha Tahu, sudah disimpan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfudnya. Betapa pengetahuan Allah luar biasa. Maka kalau poin pertama ini kita tak meragukannya, kita meyakininya, kita tak mendetilkannya, karena kita memahami bahwa Allah Maha Tahu segalanya. Mungkin sedikit yang perlu kita tanamkan pada diri kita pada poin ini, Bapak Ibu. Ketika Allah menyebut tidak ada 3 orang yang berbicara rahasia kecuali Allah yang keempat, tidak ada yang 5 orang kecuali Allah yang keenam, maka mari kita renungkan. Kadang orang itu ketika akan berbuat jahat, apakah dia sendirian atau bersama dengan teman-temannya yang jahat juga, maka dia biasanya akan toleh kanan kiri. Jangan-jangan ada yang mendengar, jangan-jangan ada yang melihat ini, suap menyuap ini. Dia seolah-olah memelankan suaranya, memelankan kasak kusuk ini. Dia melihat, jangan-jangan ada yang melihat saya, jangan-jangan ada yang mendengar saya. Dia lupa bahwa saat dia pun memelankan suaranya, mempersedikit kasak kusuk, tak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang muslim itu bukan jangan-jangan ada yang melihat, bukan jangan-jangan ada yang mendengar, tapi pasti sedang ada yang melihatnya, pasti sedang ada yang mendengarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dia yang ada di atas bumi, sedang biji-bijian di dalam gelapnya bumi Allah tahu. Jangankan dia yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, sedangkan daun yang jatuh saja Allah mengetahui setiap gerakannya itu. Maka bukan jangan-jangan ada yang melihat, tapi pasti sedang ada yang melihatnya, sedang ada yang mendengarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini sebenarnya tidak bisa berbuat yang tidak baik di belakang atau di balik pengetahuannya Allah. Tidak. Kita ini hakikatnya dalam berbuat itu terpampang di hadapan tatapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan kapanpun itu. Maka disebut di sini Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Bersama mereka itu sepakat seluruh ulama bukan zatnya Allah yang bersama manusia. Jadi bukan Allah di mana-mana, bukan Allah di, nanti kalau difahami Allah di mana-mana, naudzubillah, nanti Allah ada di tempat-tempat yang kotor-kotor juga. Kalau difahami dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, disinilah pentingnya takwil dalam makna tafsir. Karena itu para ulama menyebut makna dia bersama kalian di mana saja itu ditakwil dalam makna tafsir, dijelaskan bahwa maknanya adalah pengetahuannya Allah yang bersama manusia itu. Dari mana kita tahu bahwa maknanya itu adalah pengetahuannya Allah, bukan zatnya Allah? Dari petunjuk ayat ini sendiri yang tadi sudah disebut, diawali dengan apakah kamu tidak mengetahui tentang pengetahuannya Allah? Diurai bahwa 3 orang ada, Allah yang keempat yang mengetahui. Kemudian ditutup dengan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka makna dia bersama kalian itu adalah pengetahuannya Allah berdasarkan petunjuk ayat ini sendiri. Maka ini pentingnya takwil dalam makna tafsir, ya, menjelaskan agar tidak keliru dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, cara Allah mengawasi itu. Selain Allah sendiri, Allah berkehendak mengutus malaikatnya untuk mengawasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Qaf
ayat yang ke-17 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika duduk di kanan dan kirimu dua malaikat. Tidaklah ada satu lafaz, satu kata yang engkau ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya dengan sangat teliti di kanan dan kirimu itu. Maka Allah mengutus malaikatnya mencatat. Nanti kitab catatan amal yang telah dicatat itu akan dibagikan kepada kita semuanya. Bahkan kita pun lupa perbuatan itu, tapi ternyata muncul di kitab catatan amal. Betapa detailnya para malaikat itu mencatat. Mari kita renungkan lebih jauh Bapak Ibu tentang pengawasan Allah langsung tadi, dan bagaimana Allah mengutus para malaikatnya yang mencatat tadi. Nanti kitab catatan amal kita dibagi, disebutkan kitabum marqum, kitab yang merekam semua perbuatan manusia. Secara iman kita sudah yakin dengan itu. Tapi mari kita ambil pemahaman yang mungkin sesuai juga dengan ilmu pengetahuan saat ini, agar semakin mengokohkan keimanan kita terhadap pengawasan Allah. Apa maksudnya? Saat ini saja Bapak Ibu rahimakumullah, manusia, kalau kita bicara pengawasan Allah tadi, itu bisa membuat teknologi untuk mengetahui pergerakan manusia yang lainnya. Kita tahu sederhananya, yang paling sederhana, kalau kita pesan transportasi online itu, yang sehari-hari kita lakukan, pesan makanan kah, kita tahu itu pergerakannya sampai di mana dia. Oh, ini kayaknya balik lagi nih. Oh, kok tidak sampai-sampai? Ternyata muter-muter sinyal internetnya, padahal sudah dekat dengan rumah kita. Jadi manusia saja bisa tahu, mengawasi pergerakan orang lain. Baca ayat ini bahwa Allah mengetahui, maka tentu imannya yang akan meyakini itu semua dengan sepenuh hatinya. Tapi hari ini selain iman sepenuh hati, kita dinampakkan tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu benar-benar mutlak pengetahuan Allah itu. Sebab manusia yang bodoh saja bisa membuat kecanggihan teknologi yang mengawasi pergerakan manusia yang lain. Sekarang ini ada alat katanya juga, bahkan kalau ingin tahu di mana ada minyak, itu ada alatnya. Oh, di kedalaman sekian, di tengah lautan, lepas pantai, di sini. Manusia yang bodoh saja bisa tahu di dalam itu ada minyak. Apalagi Allah yang menciptakan manusia itu, yang bisa menghidupkan, mematikan manusia itu. Dari mana lagi kita goyah iman? Tidak, kita diyakinkan, dikokohkan dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa saat ini. Betapa pengetahuan Allah itu mutlak, luar biasa, maha tahu segalanya. Terkait dengan pengawasan dari malaikat tadi yang Allah utus, yang nanti Allah catat melalui, yang dicatat oleh malaikat itu melalui kitab catatan amal, kita juga tahu sekarang disebut dengan kitab yang merekam dalam Al-Quran. Hari ini juga kita diyakinkan, dikokohkan lagi iman kita dengan ilmu pengetahuan. Hari ini Bapak Ibu, manusia saja itu bisa merekam gerak-gerik perkataan seperti saat ini direkam manusia yang lain dengan teknologi yang dimiliki. Bahkan saat ini, kalau ada orang sejak lahir direkam,
kasih CCTV di setiap tempat, direkam dia sampai katakan wafatnya, katakanlah 90 tahun, 100 tahun. Itu secara ilmu pengetahuan mungkin dilakukan. Karena sekarang alat-alat ada, CCTV ada, penyimpanan hard disk ada. Mungkin itu dilakukan, bisa oleh manusia. Tinggal manusia mau saja atau tidak, tapi mungkin sarananya bisa dari mulai lahir sampai meninggal. Dan kalau manusia yang bodoh saja bisa, bagaimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kan banyak direkam lalu diupload ke YouTube ya. Nah, ini luar biasa. Ilmu pengetahuan teknologi sekarang canggihnya luar biasa. Banyak yang senang mengabadikan dalam selfie dan sebagainya. Cuman katanya Bapak Ibu, ini perlu hati-hati. Sekarang ini orang cenderung senang-senang saja itu, melupakan adab-adab dalam Islam. Foto-fotonya melupakan adab-adab dalam Islam. Bahkan ketika makan pun begitu, di rumah makan. Ketika makan itu, saya pernah di rumah makan, itu ada ibu-ibu, jangan dimakan dulu, kepada anaknya, kepada keluarga besarnya yang mau makan. Saya kira dalam hati, oh ini mungkin mau berdoa, ini luar biasa. Ternyata bukan berdoa, selfie dulu sama makanannya. Setelah difoto langsung dimakan, tak ada doa lagi lah kira-kira. Nah, maka canggihnya teknologi ini jangan melalaikan kita, tapi justru mengokohkan iman kita. Ternyata manusia saja bisa, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, singkat-singkat saja. Sekarang Allah mengutus hal yang tidak gaib lagi. Karena ada orang yang lemah iman, Allah mengetahui, dia tak seberapa merasa diawasi. Karena tak nampak Allah. Allah mengutus malaikat, orang yang lemah iman tak merasa diawasi karena tak nampak. Maka yang ketiga ini, Allah mengutus yang nampak, tak lagi gaib, nyata, ada dia dalam kehidupan kita, dan dia sedang merekam kita, sedang mencatat kita. Siapa yang ketiga ini, yang tak gaib lagi ini? Ada ketika saya sampaikan ini, lalu bilang ke temannya, jangan-jangan kamu, katanya. Yang tak gaib lagi yang merekam kita itu adalah anggota tubuh kita sendiri. Ini disebutkan diantaranya dalam surat Yasin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami tutup mulut mereka karena mulut biasa berdusta. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu mereka lakukan. Lihat, di mana lagi kita bisa bersembunyi? Allah Maha mengetahui, malaikat mencatat tubuh kita yang kita kira ini milik kita. Ternyata dia akan melapor nanti kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dulu pernah kita lakukan dalam hidup di dunia. Tangan kita, kaki kita ini melapor. Bahkan Pak, dalam ayat lain, dalam surat Fussilat ayat 20-21, itu tidak hanya tangan dan kaki. Surat Yasin tangan dan kaki. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, maknanya ketika dimintai pertanggungjawabannya, maka bersaksilah sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum,
dan kulit mereka. Surat Fussilat ayat 20. Tidak hanya tangan, tidak hanya kaki. Di surat Yasin tangan kaki. Di ayat ini pendengaran, penglihatan, bahkan kulit-kulit kita. Artinya anggota tubuh kita itu bersaksi kepada Allah. Lalu orang ini nanti berkata, kenapa kamu bersaksi kepada Allah? Maka kulit-kulitnya mengatakan, Allah yang membuat kami bisa bersaksi, bisa berbicara. Maka kami ikut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya ingin sampaikan sebagai lagi-lagi penguat keimanan kita, Bapak Ibu. Kalau ini ayatnya kita imani 100%, tidak ada keraguan. Tapi mari kita kokohkan iman kita itu dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di zaman modern ini. Apa? Orang mungkin berkata, mana kulit, tangan, anggota tubuh ini milik kita, kok dia akan bersaksi kepada Allah? Oh, sangat bisa. Kenapa sangat bisa? Karena di dunia saja ada kalanya tubuh seseorang itu tidak ikut kepada tuannya, tidak ikut kepada kita. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja ada kalanya tubuh ini tak ikut kepada kita. Kapan itu? Saat sakit. Ada orang yang Allah uji dengan sakit fisiknya, stroke. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kesembuhan setiap yang sakit ini. Jadi bahkan dia ingin ke sana tak bisa. Atau mungkin selera yang paling gampang, seleranya pengen makan itu, ingin dia, tapi tak nyaman di seleranya, menolak seleranya. Dia tubuhnya ingin digunakan berangkat kerja, pusing kepalanya, tak mau. Kakinya sakit, tak mau. Di dunia saja ada masanya tubuh itu tak mau ikut kita, tak mau menyetujui kita. Apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, yang keempat, yang Allah jadikan pengawas untuk kita, lagi-lagi tidak gaib, tapi nyata lagi. Apa itu? Dia adalah alam semesta ini. Batunya, tanahnya, pohonnya. Mana ayatnya? Dalam surat Az-Zalzalah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari ini bumi itu akan menyampaikan kabar-kabar beritanya. Karena Allah yang mewahyukan kepada bumi itu untuk menyampaikan kabar-kabar beritanya. Kata para ulama tafsir, ini menjadi dalil diantaranya bahwa alam semesta ini kalau diminta bersaksi oleh Allah, dia pun akan bersaksi kepada Allah. Batu, tanah yang kita lewati itu nanti kalau diminta bersaksi akan bersaksi, ya Allah, saya dulu dilewati oleh fulan ini ke masjid, saya dulu dilewati oleh fulan ini saat dia membagi-bagi sedekahnya, infaknya, dia menjadi saksi-saksi kebaikan. Maka kata para ulama, perbanyak kita solat di berbagai tempat yang baik-baik agar banyak tempat-tempat itu kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin kuatkan sedikit Bapak Ibu, juga dari sisi pemahaman terhadap tanda-tanda yang ada saat ini, hal yang modern, ini juga bisa kita lihat saat ini, di zaman ini, untuk semakin mengokohkan iman kita. Bagaimana itu? Jangankan nanti di akhirat, Pak, alam itu tidak akan menyampaikan kepada Allah. Pasti menyampaikan kalau Allah suruh. Di dunia saja alam itu bisa menyampaikan informasi kepada manusia, bisa berbicara dalam tanda kutip. Alam ini jangankan di akhirat, di dunia bisa berbicara kepada kita. Bagaimana itu, Ustaz? Dalam ilmu pengetahuan, Pak, kalau kita lihat ada namanya arkeolog, ahli-ahli arkeologi. Itu, Pak, mengambil sampel-sampel dari alam, tanah digali, lalu seolah tanah itu bisa bercerita bahwa di sini ada kerajaan tahun sekian, ini peninggalannya, ini bekasnya, orang zaman itu begini kebudayaannya. Dari mana?
dari tanda-tanda alam yang seolah berbicara kepada manusia yang ahli arkeologi tadi. Bisa itu, ada itu di dunia. Maka orang bisa mengatakan di sini dulu ada begini, ada begini. Dari mana? Dari bukti-bukti alam yang ada di situ. Ukirannya seolah dia berbicara kepada kita. Ada Pak ilmu kedokteran forensik ya, yang kita tahu. Ada satu buku ditulis oleh dokter forensik. Kira-kira judulnya itu Ketika Mayat Berbicara. Itu maknanya mayatnya diam, tapi dilihat oleh dokter forensik itu bagaimana lukanya, bagaimana memarnya, bagaimana itu bisa diketahui kapan meninggalnya, jam berapa dia. Maaf, kalau ditembak dari arah mana tembakannya, berapa jarak pelurunya. Itu seolah mayat itu berbicara kepada dokter forensik, seolah-olah. Bagaimana bisa? Karena tanda-tanda alam itu bisa difahami oleh orang yang berilmunya, ahlinya. Nah kalau manusia saja bisa, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Dan alam itu juga ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang sederhana Pak, katanya kalau bapak-bapak biasanya ngobrol di rumah sampai malam dengan teman, sampai larut malam, itu istri tidak usah bilang Pak. Kalau sudah ada kerompiang-kerompiang di dapur, itu maknanya sudah cepat selesai. Nah, itu namanya tanda-tanda alam itu. Bapak pulang tiba-tiba habis reunian, katanya pulang tiba-tiba di rumah banyak piring pecah, itu namanya marah, cemburu itu Pak. Itu tanda-tanda alamnya begitu. Tak usah bicara, bisa diketahui. Dan yang terakhir Pak, tak usah dibahas kalau ini, tapi kita tahu poinnya. Apa saksi Allah itu, apa pengawasan Allah itu? Yang mengawasi adalah sesama kita, satu dengan yang lainnya. Karena nanti antar manusia itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih khusus nanti dalam Al-Quran juga disebut bahwa Rasulullah juga akan bersaksi atas umatnya bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi manusia ini saling menjadi saksi, dan Rasul pun menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia adalah orang yang baik misalkan, atau bahwa Nabi telah menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita dimantapkan iman kita bahwa Allah mengawasi kita terus menerus. Allah tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Maka yakinlah Allah mengawasi. Takut kita berbuat kemaksiatan, karena setiap kemaksiatan Allah menatapnya, Allah melihatnya dengan luar biasa. Dan kita pun ingin terus beribadah dengan khusyuk, karena kita tahu Allah mengawasi kita. Kita ingin kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu dari saya Pak. Kita cukupkan, atau ada tanya jawab biasanya Pak? Tapi nampaknya kuenya sudah siap di luar Pak. Kita cukupkan mungkin, mudah-mudahan menjadi tadabbur kita bersama. Dan ada informasi tadi ini Pak, kalau ada ulama kita, kiai kita yang wafat, siapa tadi Pak? Kiai Husain Rifai Pak, Kiai Husain Rifai. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima amal ibadah beliau, mengampuni khilaf dan salah beliau. Dan juga kepada semua ahli kubur di antara kita, semoga Allah ampuni khilaf salah, Allah terima amal ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Walladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di Serambi di sisi utara. Sekali lagi para jamaah diharapkan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan yang ada di sisi utara Serambi. Terima kasih. Saya sering kalau baca subuh ini ono dialog pacar itu SS radio itu ke pondok ngendi enak tuh. Cukup keren. Sampai dialog pacar. Kalau batas informasi nggih. Sitak baca subuh. Nggih. SS radio SS. Itu kalau batas informasi nggih insyaallah. Pas ndi tapi kok enak bahasanya enak. Anu ada Nur Fauzi Farestin nggih wonten nggih. Nggih. Buat. Nggih cukup keren. Terus anu apa? Ya bagus. Artinya kalau menjelaskan itu nggih. Ya kayak ngene iki. Nggih. Apa? Niki termasuk nggih ustadznya niki. Dirasakan sehari-hari gitu. Sam FM niki nggih biasa ngisi untuk kajian Al-Qur'an niku beliau niku. Jadi kalau rangkan itu bisa mudah dipahami. Nggih. Monggo Pak. Yang di sebelah sana itu nggih. Oh niki wonten. Monggo. Taktikal 4 tadi. Taktikal 4. Inilah kita ini lah. Oh enggak. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi, Ahad kedua
dalam bulan ini yang tadi disampaikan oleh beliau Mukarram Dr. Haji Heri Rifan Halili, MPDI dari Suara Muslim Surabaya. Sampai ketemu di minggu keempat, Ahad keempat nanti bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Abi. Demikian, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.